Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sobat kreatif, azani wa azakumullah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dengan program Ramadan Glow Up Glow Iman. Semoga puasa kali ini Allah turunkan keberkahan kepada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat kreatif yang saya muliakan dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tahun ini kita bisa menjalani ibadah Ramadan yang kita tunggu-tunggu, sebagaimana yang sudah kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sobat kreatif, azani wa zakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita agar supaya menjalankan ibadah Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat tersebut kita mendapatkan perintah dan kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa dengan tujuan akhir, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Dalam berpuasa tidak lepas dengan keseharian yang biasa kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, seperti menjalankan ibadah sunnah yang lainnya, berbuka, sahur, sholat taraweh, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kewajiban dan sunnah bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat kreatif, azani wa zakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya agar supaya senantiasa berbuka dan juga sahur ketika hendak berpuasa. Rasulullah pun memberikan contoh yang sangat sederhana, tidak mewah dalam suguhan berbuka maupun sahur. Sebagaimana Rasulullah SAW pun ketika hendak berbuka, beliau mengambil kurma, mengambil kurma rutop. Rutop itu adalah kurma muda, kurma muda yang basah gitu ya. Tetapi ketika rutop tidak ada, tidak bersulit diri, Rasulullah pun mencari tamar, yaitu kurma kering. Terus bagaimana kalau nggak ada? Rasulullah pun ketika nggak ada membuat yang namanya sawik. Apa itu sawik? Sawik itu adalah bubur yang diolah dengan susu, atau kalau nggak ada susu pakai air.
sangat sederhana sekali, di mana makanan-makanan tersebut sering kita sering kita pakai, kita amalkan sebagaimana sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah ketika buka dan sahur pun hampir sama apa yang dia konsumsi. Sobat kreatif azani wazakullah, untuk sahur jangan sampai kita lupakan, karena sahur itu bisa memberikan tambahan energi kepada kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bunyi hadisnya adalah tasaharu fa inna sahur barokah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Oleh karenanya, jika kita ingin keberkahan dalam puasa kita, maka sahurlah. Bahkan ulama muslim besar, yaitu Imam An-Nawawi radhiyallahu an, beliau menyatakan tentang hadis tersebut, makan sahur itu bisa menjadikan kekuatan dalam menjalankan ibadah. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Di samping itu, makan sahur itu didoakan oleh para malaikat. Kemudian makan sahur itu juga bisa menjadi suatu pembeda antara kaum muslimin dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Nah, itulah salah satu 3 keutamaan daripada makan sahur. Sekarang ada pertanyaan, kapan sahur itu berakhir? Bahkan kita sering mendengar di masjid atau musola terdekat kita, imsak, imsak, imsak. Imsak itu artinya ada mencegah, ya, mencegah agar supaya tidak makan sahur. Nah, sebenarnya mencegahnya itu pada saat adzan subuh atau sebelum adzan subuh. Anggap saja, misalkan sekarang subuhnya jam 4:20. Nah, kemudian imsaknya jam 4:15. Apakah boleh ketika jam 4:15 itu kita terdengar imsak-imsak terus tidak makan, sedangkan kita pada saat itu baru bangun? Maka di sana boleh kita makan sahur, karena tanda imsak itu adalah mencegah agar supaya tidak makan dan sahur itu ketika sudah masuk waktu fajar atau masuk subuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah puasa atau sobat kreatif wazakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, di sana dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Maksudnya apa? Di sana suruh makan dan minum sepuasnya, baru tidak boleh makan dan minum ketika sudah masuk waktu fajar. Nah, itu maksudnya begitu. Artinya baru tidak boleh makan dan minum ketika sudah masuk waktu fajar atau waktu subuh. Sobat kreatif, marilah kita jalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan ketemu lagi di acara kita, yaitu Ramadan Glow Up, Glow Iman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتحت فيه أبواب الجنان كذا غلقت أبواب النيران.